Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kli Yusuf Septiandi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya akan menjelaskan materi tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna linguistik syariah bergema dalam penggunaan teknisnya, seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula kejelasan dan kebenaran syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Pengertian hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin. Sumber hukum Islam merupakan syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma. Fikih menurut etimologi adalah lughah, artinya paham, yaitu memahami segala sesuatu, seperti saya paham bahwa langit di atas kita dan bumi di bawah kita, atau memahami 1/2 dari 2 dan sebagainya. Menurut istilah, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Ada pula ulama yang mendefinisikan fikih dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan, atau al-Juryani. Hukum Islam. Hukum secara etimologi, kata hukum berasal dari kata hakama yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan, atau dengan arti menetapkan atau memutuskan dan lain-lain. Secara terminologi atau istilah usul fiqh, hukum itu adalah titah Allah yang berkenan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa tuntutan, perintah, dan larangan, pilihan, atau menjadi sebab, syarat, dan mani penghalang. Dari definisi di atas diketahui hukum itu terbagi kepada 2 bagian, yaitu hukum taklifi yang mengandung perintah yaitu wajib dan sunnah, dan larangan yaitu haram dan makruh, dan pilihan yaitu mubah atau harus, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Bagian kedua yaitu hukum wadok, yaitu yang dijadikan sebab, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajib sholat zuhur, syarat seperti wudhu menjadi syarat sahnya sholat, dan mani penghalang seperti haid dan nifas menjadi penghalang wajibnya sholat dan puasa. Contoh syariah dan fikih. Sebenarnya ada banyak hal yang sering kita temukan tentang contoh hukum Islam. Bahkan kita juga mengalaminya. Contohnya hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana adalah masalah pencatatan pernikahan. Jika dilihat di Al-Quran ataupun di hadis, perintah yang wajib atau menyuruh pencatatan pernikahan tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah SAW pun katanya juga tidak ada pencatatan nikah. Namun setelah peninggalan beliau juga tidak diwajibkan untuk mencatat pernikahan. Menariknya, dari semua itu tidak ada yang melarang melakukan pencatatan. Kemudian di era saat ini, pencatatan nikah dilakukan. Hal ini karena pencatatan nikah dianggap memberi banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya minimalisir terjadinya kemudorotan, perselingkuhan, dan sebagainya. Karena melihat manfaat inilah, maka pencatatan nikah ini menjadi hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah mursalah. Produk hukum Islam.
Produk hukum Islam di Indonesia terdiri dari 4 jenis, yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan peraturan undangan. 1. Fikih adalah hasil dari produk hukum yang pertama dari rumusan hukum Islam melalui kitab fikih. 2. Fatwa ulama adalah produk pemikiran hukum Islam yang berasal dari para ulama Islam. 3. Keputusan pengadilan jurisprudensi merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan. 4. Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para akademisi, politisi, dan instansi terkait. Produk pemikiran hukum Islam diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensif. Tujuan hukum Islam: memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnya terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jika harus dilindungi, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilang jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan untuk manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Quran Surat Al-An'am ayat 51 dan Surat Al-Isra ayat 33. Memelihara akal. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting karena itu meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut keturunan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinaan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik secara primer, sekunder maupun tersier, dzaruri, haji, dan tahsini. Asas hukum Islam. Asas hukum Islam merupakan dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul. Beberapa asas-asas hukum Islam yang umum termasuk: 1. Asas darul mahasid muqaddam ala jalbi al-maslih, mengutamakan manfaat yang baik dan mengurangi manfaat yang buruk. Asas faham al-mukallaf, mengerti kewajiban dan hak dari mukallaf yaitu masyarakat muslim. Asas musyawarah, mengutamakan proses pertimbangan dan konsultasi. Asas mendahulukan kewajiban dari pada hak. Asas dalam al-hajj, tidak menyampitkan asas keadilan. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih.